Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wimbi Aditya Wiryawan. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum pemrograman dasar modul 4, yaitu yang membahas tentang loop atau perulangan. Dalam modul 4 ini terdapat beberapa subtopik materi. Di antara yang pertama ada pengenalan loop sendiri, lalu membahas while loop, lalu yang membahas for loop, next membahas nested loop, dan yang terakhir membahas konsep break dan continue. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke subtopik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengenalan looping atau loop introduction. Loop atau perulangan adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk melakukan serangkaian tindakan yang dilakukan secara berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Nah, loop ini memungkinkan kita untuk mengeksekusi blok kode secara berulang tanpa harus menulis kode yang sama secara berulang kali. Contoh studi kasusnya sendiri adalah ketika kita ingin mencetak semisal penomoran dari 1 sampai 100. Nah, dengan menggunakan loop, kita itu bisa menghemat struktur penulisan kode daripada kita melakukan printf secara berulang sebanyak 100 kali. Itu kan bakalan memakan banyak waktu, bakalan ribet, bakalan sulit juga. Nah, dengan menggunakan loop ini, dengan hanya beberapa baris kode saja, kita bisa mencetak penomoran 1 sampai 100 secara cepat. Contohnya adalah seperti kode berikut. Jadi di sini, di kode ini, intinya saya ingin mencetak penomoran dari 1 hingga 100. Daripada kita melakukan printf sebanyak 100 kali ke bawah, itu akan memakan banyak waktu dan memakan banyak struktur kode. Maka dengan menggunakan for ini, dengan cukup seperti ini saja, kita bisa mencetak angka 1 sampai 100 dengan cepat. Di sini contohnya ketika saya jalankan, maka akan tercetak dari 1 hingga 100 hanya dengan beberapa baris ini saja. Lalu terdapat dua jenis loop yang umum digunakan dalam bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu loop dengan kondisi atau conditional loop, dan yang kedua adalah loop dengan perulangan tetap atau counted loop. Loop dengan kondisi ini itu ada while loop dan do while loop, yang dimana akan mengulang blok kode selama suatu kondisinya itu terpenuhi. Nah, pada struktur kodenya di conditional loop ini, pada awal setiap iterasi itu kondisi akan dievaluasi. Nah, jika kondisi tersebut itu bernilai true atau benar atau terpenuhi, maka blok kode yang ada di dalam loop itu akan dijalankan, dan loop akan terus berlanjut selama kondisi tersebut masih bernilai benar atau true. Namun, jika kondisinya bernilai salah atau kondisinya sudah tidak terpenuhi, maka loop akan berhenti dan program akan melanjutkan eksekusi pada bagian setelah loop. Lalu untuk loop dengan perulangan sendiri atau counted loop itu contohnya ada for loop, yang dimana memungkinkan kita untuk mengulang blok kode sejumlah tertentu kali, misal sejumlah 100 kali seperti yang saya beri contoh tadi. Nah, pada for loop ini kita untuk struktur kodenya ya, yang pertama kita mendeklarasikan dulu variabel kontrolnya, lalu yang kedua mendefinisikan kondisi iterasinya dan menentukan langkah iterasinya. Itu untuk counted loop, dalam hal ini adalah for loop. Baik, sekian untuk subtopik pembahasan yang pertama, yaitu tentang introduction loop. Langsung saja masuk ke subtopik pembahasan yang kedua, yaitu while loop. Pada dasarnya, while loop itu memungkinkan program untuk menjalankan suatu blok kode tertentu selama kondisi yang diberikan itu bernilai true atau benar, atau kondisinya itu terpenuhi, seperti itu. Nah, setiap kali blok kode itu dijalankan, kondisi akan dievaluasi kembali.
Jika masih bernilai true, maka blok kode akan dijalankan lagi dan akan berulang begitu seterusnya. Namun, jika kondisinya menjadi salah atau false, maka while loop tersebut akan berhenti dan eksekusi program akan melanjutkan ke pernyataan setelah while loop. Nah, di sini bisa dilihat untuk struktur kode dari while loop-nya, sintaksnya itu seperti ini. Jadi ada while, lalu di dalam kurungnya itu merupakan kondisi yang akan kita berikan. Nah, di mana ketika kondisi yang kita berikan di sini itu bernilai true atau terpenuhi, maka blok kode yang ada di dalam kurung while ini, yang ada di dalam while ini akan terus diulang selama kondisinya itu benar. Seperti itu. Nah, perulangan jenis while loop ini akan mengevaluasi kondisinya itu di awal setiap iterasi dan hanya akan menjalankan blok kode selama kondisi tersebut bernilai benar. Jadi evaluasi kondisinya itu di awal, itu untuk while loop. Nanti untuk do while loop itu akan berbeda lagi. Contoh untuk kode while loopnya seperti ini, ada contohnya. Langsung saja aku jalankan ya untuk contoh kodenya. Jadi di sini ada deklarasi variabel i sama dengan 0, lalu ada untuk while-nya sendiri, ya dimana di dalam while ini di dalam kurung terdapat kondisi yang kita berikan, yang dimana kondisi yang saya berikan adalah i kurang dari 5. Lalu ada blok kodenya akan melakukan print dari hasil i-nya itu sendiri dan melakukan increment. Jadi intinya di sini alurnya adalah ketika nilai i kurang dari 5, maka blok kode yang ada di sini akan dijalankan. Dalam hal ini adalah ini printf untuk i-nya sendiri. Dan setelah itu akan dilakukan increment dari nilai i-nya sendiri. Jadi dari 0 bertambah ke 1, lalu akan dievaluasi lagi di sini. 1 masih kurang dari 5, lalu dia menjalankan lagi printf-nya sampai nilai i-nya itu bernilai 5, maka dia kan sudah tidak memenuhi kondisi di sini. Maka dia akan berhenti untuk perulangan ini dan dia akan berlanjut ke baris berikutnya, seperti itu kurang lebih. Nah, ketika kita jalankan, maka outputnya adalah nilai dari 0 hingga 4. Kenapa kok 0? Karena kita deklarasikan di awalnya adalah 0 dan juga sampai dengan 4 karena kurang dari 5 ya untuk kondisinya. Seperti itu untuk while loop. Jadi dia melakukan evaluasi terlebih dahulu dan baru menjalankan blok kode yang di dalam while-nya. Baik, demikian untuk subtopik yang kedua, yaitu mengenai while loop. Lanjut masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu do while loop. Do while loop sendiri adalah varian dari while loop yang mana memiliki karakteristik yang unik yang berbeda dengan while loop. Nah, pada dasarnya loop tipe ini akan menjalankan blok kode setidaknya 1 kali sebelum memeriksa kondisi yang ditentukan. Ini berarti bahwa jika kondisi awalnya itu bernilai false, nah iterasinya itu akan tetap dilakukan. Nah, di sini dijelaskan langkah-langkah dari do while loop itu seperti apa. Yang pertama, blok kode yang di dalam do itu akan dieksekusi pertama kali tanpa memeriksa kondisinya terlebih dahulu. Nah, baru yang kedua, setelah blok kode dieksekusi, kondisi di dalam while ini akan dievaluasi. Jadi di do while loop ini blok kodenya itu dieksekusi terlebih dahulu dan baru kondisinya di dalam while itu dievaluasi. Jadi dieksekusi baru dievaluasi. Nah, jika kondisi masih bernilai true atau benar, maka blok kode yang di dalam do ini akan dijalankan kembali dan akan mengulangi untuk langkah yang kedua.
Lalu jika kondisi bernilai salah atau false, maka loop akan berhenti dan program akan melanjutkan ke pernyataan setelah do while itu sendiri. Untuk struktur kode dari do while itu seperti ini. Jadi ada do, lalu kurung kurawal, dan blok kodenya itu kita masukkan di dalam kurung kurawal do ini. Baru untuk pemeriksaan evaluasi kondisinya itu menggunakan while yang dimana dia terpisah dari do. Di do terlebih dahulu baru while. Do adalah awal dari do while loop, blok kode di dalamnya akan selalu dieksekusi terlebih dahulu, dan while adalah akhir dari do while loop. Nah, setelah blok kode di dalamnya dieksekusi, kondisi pada bagian while ini akan dievaluasi seperti itu. Untuk contohnya di sini akan langsung saya demokan saja untuk implementasi dari do while loop. Jadi sama seperti yang tadi, terdapat deklarasi untuk variabel i. Yang pertama kita deklarasikan adalah 0. Lalu di sini untuk do while-nya sendiri, yang dimana di dalam do ini terdapat blok kode sama seperti yang tadi untuk mencetak atau mengprint nilai dari i-nya sendiri, dan juga ada untuk increment, penambahan dari nilai i-nya itu tersendiri. Dan baru di bawahnya blok kode do ini terdapat evaluasi dari kondisinya itu menggunakan while. Jadi intinya do itu melakukan eksekusi blok kode terlebih dahulu, baru dia akan mengecek kondisinya. Ketika kondisinya ini bernilai benar, dia akan melakukan perulangan lagi untuk blok kode yang ada di dalam do ini dan melakukan evaluasi lagi, dan begitu seterusnya sampai kondisi di sini bernilai false atau salah. Dan ketika di run, maka dia akan mengeprint nilai 0 hingga 4, sama seperti yang tadi. Karena di sini 0, karena di sini nilai awalnya adalah 0, lalu dilakukan increment, penambahan, nilainya bertambah 1, masih memenuhi kondisi, dia melakukan berulang kembali di do dan nilainya menjadi 1 hingga nilainya itu menjadi 5. Maka ketika sudah tidak memenuhi lagi, dia akan berhenti melakukan perulangan dan melanjutkan ke baris kode berikutnya. Seperti itu untuk do while. Baik, sekian untuk penjelasan subtopik mengenai do while loop. Saya akan lanjutkan untuk menjelaskan materi subtopik keempat, yaitu for loop. Di sini for loop sendiri adalah salah satu bentuk perulangan yang paling umum digunakan dalam bahasa pemrograman. Loop ini memberikan fleksibilitas dalam mengulangi blok kode berdasarkan kondisi yang ditentukan. For loop sendiri itu memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada inisialisasi, lalu bagian kedua ada kondisinya sendiri, dan yang ketiga adalah pembaruan dari variabel yang telah diinisialisasi sebelumnya. Inisialisasi adalah bagian pertama, biasanya digunakan untuk menginisialisasi variabel penghitung yang akan digunakan selama iterasi. Lalu untuk kondisi sendiri adalah bagian kedua dari struktur for loop ini, yang dimana kondisi akan dievaluasi sebelum setiap iterasi itu dijalankan. Jika kondisi bernilai true, maka blok kode dalam loop itu akan dijalankan. Nah, jika kondisinya menjadi salah atau false, maka loop itu akan berhenti. Dan untuk pembaruan sendiri adalah bagian ketiga yang digunakan untuk memperbarui variabel dari variabel yang sudah kita inisialisasi sebelumnya, memperbarui variabel penghitung setelah setiap iterasi dilakukan. Nah, dalam setiap iterasi, blok kode dalam loop akan dieksekusi. Setelah blok kode selesai dieksekusi, variabel penghitung itu akan diperbarui sesuai dengan langkah pembaruan. Jadi semisal menggunakan increment i++, maka dia akan variabelnya akan
tambah sama dengan 1. Dan kondisi akan dievaluasi kembali. Nah, loop ini akan terus berlanjut selama kondisi masih benar. Nah, ketika kondisinya bernilai salah, sama seperti looping yang sebelumnya, maka dia akan berhenti untuk melakukan perulangan dan melanjutkan ke baris kode yang berikutnya. Di sini adalah contoh kodenya. Seperti yang saya bilang tadi, for itu sintaknya ada 3, dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama untuk inisialisasi dari variabelnya sendiri, yang kedua itu untuk kondisinya sendiri, dan yang ketiga untuk pembaruan dari variabel yang sudah diinisialisasi sebelumnya. Nah, dalam contoh ini ada variabel i yang sama dengan 0, lalu untuk kondisinya sendiri itu adalah i kurang dari sama dengan 5, dan untuk pembaruan variabelnya adalah menggunakan increment, i-nya di plus sama dengan 1. Nah, ketika kode ini dijalankan, maka yang akan terjadi adalah dia akan melakukan print nilai dari 0 hingga 4. Kenapa 0? Karena di sini kita menginisialisasi nilai 0. Lalu dia akan berulang dan akan ditambah, akan diincrement nilai i-nya sendiri, menggunakan i plus plus ini, sampai kondisinya itu bernilai 5, maka kan sudah tidak memenuhi kondisinya. Kalau i-nya udah bernilai 5, maka perulangan akan berhenti dan lanjut ke baris kode berikutnya. Itulah kenapa di sini hanya melakukan print nilai dari 0 hingga 4. Karena di sini kondisinya i kurang dari 5. Kalau kita rubah i kurang dari sama dengan 5, maka dia akan melakukan perulangan hingga 0 hingga 5. Melakukan iterasi sebanyak 6 kali dan dimulai dari 0. Seperti itu. Untuk perulangan for. Sekian untuk penjelasan materi dari subtopik for loop. Saya akan melanjutkan ke subtopik berikutnya, yaitu nested loop.